Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanika bahan kali ini akan membahas tentang kern. Terdapat suatu bidang penampang yang jika gaya aksial atau gaya normal tekan berada dalam bidang tersebut, akan timbul tegangan sejenis, yaitu mengalami tekan pada serat atas dan bawah. Nah, bidang penampang inilah yang disebut dengan bidang kern. Oke, saya ulangi kembali. Ingat ya, gaya atau beban aksial adalah gaya yang bekerja tegak lurus dengan penampang melintang. Jadi ini penampang melintang, gayanya tegak lurus dengan penampang melintang. Jadi ini menekan atau menarik gaya aksial itu ya. Nah, jika kondisi beban tersebut berada tepat di tengah, maka penampang tersebut jelas akan mengalami tekan kan? Namun, jika beban tersebut agak ke atas atau agak ke bawah, seperti yang kita ketahui, masing-masing seratnya akan mengalami tegangan yang tidak sejenis. Nah, misal beban aksial itu saya letakkan di sini, dia menekan di sini. Otomatis serat yang atas ini akan mengalami tekan dan serat yang bawah akan mengalami tarik. Itu dinamakan dengan tegangan tidak sejenis. Jadi ada tekan dan tarik. Nah, kalau tegangan sejenis, semuanya ini mengalami satu jenis tegangan. Ini kondisinya mengalami tekan. Ini ya, tegangan sejenis mengalami tekan saja pada serat atas dan bawah. Nah, bidang kern ini adalah bidang penampang. Ini, contohnya ini ya, penampang seperti gambar di samping. Selama beban terletak pada luasan yang terarsir, maka akan timbul tegangan sejenis. Jelas ya, jadi bidang kern ini adalah bidang penampang jika misal bebannya agak ke atas atau agak ke bawah, yang penting masih masuk dalam bidang ini akan tetap mengalami tekan penampang ini. Walaupun nominalnya tidak sama, tapi dia tetap mengalami tekan. Oke, gambarkan bidang kern pada penampang berikut. Jadi ada persegi panjang dengan lebar 25 cm dan tinggi 30 cm. Kita menghitung momen inersia terlebih dahulu. Mudah ya jika ini persegi panjang, persegi biasa, titik beratnya selalu berada di tengah, sehingga X-nya 25 dibagi 2, Y-nya 30 dibagi 2. Didapat sekian dan sekian. Nah, luasannya tinggal dikalikan saja. 25 cm dikalikan 30 cm didapat sekian. Nah, kita perlu mengetahui besarnya inersia sumbu kuat dan sumbu lemah. Inersia sumbu kuat atau IX yaitu 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Inersia sumbu lemah atau IY 1/12 dikalikan H dikalikan B pangkat 3, sehingga didapat sekian. Nah, sekarang kita menghitung bidang kern. Nah, rumus dari kern itu adalah W dibagikan dengan A, di mana W itu sendiri rumusnya inersia dibagikan dengan Y. Nah, AX, BX ini adalah A itu atas, B itu bawah, X ini adalah terhadap sumbu X. Jelas ya? Jadi, kalau misal ini terhadap X, inersia yang digunakan adalah IX. Ini Y, inersia yang digunakan adalah Y. KR, KN, KR itu kiri, KN itu kanan. Oke, sekarang kita coba. W atas terhadap sumbu X, itu nilainya sama dengan W bawah terhadap sumbu X, karena dia simetris. Oke, IX dibagikan Y. Sudah didapat dari perhitungan sebelumnya ya. Ini IX dibagi dengan Y. Didapat sekian. Nah, KAX dan KBX tinggal dibagi saja. Ini nilai W dibagikan dengan luasan. Didapat 5 cm. Nah, ini tadi yang terhadap. Berarti terhadap itu kan ini ya, vertikalnya ya. Terhadap sumbu X-nya kan yang vertikalnya berarti.
5 cm. Jadi kern setinggi 5 cm dari titik berat penampang. Jadi ke atas 5 cm dan ke bawah 5 cm. Jadi kern atas terhadap sumbu X didapat 5 cm kern atas terhadap sumbu X. Kern bawah terhadap sumbu X 5 cm juga. Jelas ya? Nah ini inersia X dibagi dengan Y, jangan lupa. Nah kalau yang ini, yang terhadap Y, inersia Y dibagikan X. Oke, tinggal dimasukkan saja seperti tadi, sehingga didapat 4,167. Jadi kern kiri terhadap sumbu Y di kiri ini adalah sebesar 4,167, yang kanan juga 4,167. Jelas ya? Oke, sekarang yang berbentuk lingkaran. Jadi diameternya 30 cm. Kita menghitung momen inersia. Ini sama ya. X-nya 30 bagi 2, 15 cm. Karena dia simetris berada tepat di tengah. Rumus luasan lingkaran adalah pi r kuadrat, didapat sekian. Nah, rumus inersia pada lingkaran atau IP kita sebut adalah pi d pangkat 4 dibagikan dengan 32. Oke, tinggal dimasukkan, didapat inersianya sebesar sekian. Sekarang menghitung bidang kern. Sama, W itu dibagikan I per Y. Nah, karena ini lingkaran, otomatis atas, bawah, kiri, kanan nilainya akan sama kan ya. Jadi, ya sama semua di sini. WAX sama dengan WBX, sama dengan WKRY, sama dengan WKNY. Sehingga didapat W-nya sebesar sekian, K-nya tinggal dibagikan saja. W dibagikan luasan dari sini tadi. Sehingga didapat K sebesar 7,5 cm. Jadi atas, bawah, kiri, kanan besarnya sama 7,5 cm. Jelas ya? Nah, sekarang coba dikerjakan. Dicoba untuk menggambar bidang kern pada penampang berikut. Jadi kita cari inersianya. Mudah ya ini karena simetris kiri kanan atas bawah. Lalu dikalikan W, kita hitung nilai W, lalu kita hitung nilai K. Mudah ya, saya rasa 5 menit sudah selesai. Oke. Cukup sampai di sini untuk materi kali ini. Silakan ditanyakan di kolom komentar jika ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.